Kemarin kami mengunjungi beberapa gereja di Soe dan salah satunya yang membahagiakan saya adalah lihat gereja Skau sudah berdiri tinggal finishing. Sebentar lagi selesai. Lihat 70 anak PAUD yang diwisuda dan guru-guru PAUD yang datang. Aduh saudara, saya punya sukacita tidak bisa dibayar dengan uang. Itu anak-anak datang naik mobil pickup, ya kan, bawa tikar sendiri, ya. Mereka pada tidur di mana-mana itu ruangan penuh karena orang tuanya juga datang. Coba bayangkan 70 anak tambah 70 orang tua tambah lagi 24 guru PAUD. Jadi itu tambah lagi ada 6 atau 7 yang dari Rote juga datang. Jadi itu penuh. Tambah lagi dari Atambua, ya kan? Penyiar-penyiar radio datang. Jadi ada sukacita yang luar biasa walaupun telat-telat datangnya, ya kan? Tetapi kami senang melihat anak-anak menyanyi, maju ke depan. Dan saudara-saudara, walaupun sedikit acaranya berubah-berubah, tapi saya melihat ada sukacita yang luar biasa. Kemudian kami mengunjungi sebuah PAUD yang dekat air terjun. Apa namanya itu? Air terjun ke atas, kapan itu apa namanya? Ada? Ya? Oihalak? Ya bukan Lilihanak, bukan? Ya. Kemudian kami untuk menuju ke PAUD itu jalannya juga lewat 2 sungai lagi. Tapi waktu ketemu dengan mantan bapak desa yang kasih tanah untuk PAUD, saya senangnya luar biasa. Dan mereka orang tua pada datang situ berkumpul, kami berdoa supaya segera ada PAUD yang berdiri di situ, luar biasa. Sukacita. Sukacitanya tidak bisa dibayar dengan uang. Nah, ternyata kebaikan yang dinyatakan dan dilakukan itu benar-benar membahagiakan. Pertanyaan, mengapa Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang? Pertanyaan, bagaimana orang tahu bahwa Anda orang baik? Ya, bagaimana saya tahu bahwa Elias ini orangnya baik? Bukan dari puisinya. Aku Elias, putra kebaikan. Bukan dari omongannya. Bagaimana saya tahu bahwa dia benar-benar orang baik? Ya kan? Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Kebaikan baru menjadi kebaikan kalau itu dilakukan dalam bentuk kebaikan. Bukan hanya niat baik. Niat baik saja tidak cukup. Ya kan? Tolong tengok teman saudara bilang, niat baik saja tidak cukup. Aduh, saya punya niat baik, ini memberikan iPhone 13 ini untuk Yosua ini. Punya niat baik. Niat baik memberikan iPhone 13. Ya. Saya punya niat baik untuk belikan Wendy X Max, bukan N Max. Niat baik. Ya. Niat baik. Ya kan? Nah, Anda boleh punya banyak niat baik. Saya mau tanya, punya niat baik? Tapi belum terlaksana. Ada? Contoh apa coba? Oh, mau traktir banyak orang. Ya. Bu Lydia punya niat baik? Ya. Bu Lydia punya niat baik? Apa? Ya. Bu Utari punya niat baik. Walaupun belum terlaksana, ada niat baik. Semua punya niat baik. Nah, kapan saya bisa tahu bahwa niat baik itu terlaksana dan itu menjadi kebaikan? Saudara-saudara, saya mau mengatakan ketika Anda melaksanakan niat baik itu. Nah, persoalannya adalah Rasul Paulus kasih peringatan, Tuhan sudah dekat. Kenapa? Karena harus ada timingnya. Sebab kalau tidak ada timingnya, niat baik hanya sekedar di pikiran, tidak pernah terlaksana jadi niat baik, tidak akan membahagiakan dan tidak ada kesaksian dari situ. Wah, saya pengen sekali ngomong sama anak-anak. Nanti kalau Bapak so diberkati toh, ya Bapak belikan kamu semua baju baru. Nanti. Namanya juga masih niat. Oh, nanti kalau Bapak Paulus sudah
dapat berkat ini, kita semua satu demi satu staf semua bisa punya mobil. Niat. Kenapa? Masih niat baik. Ya. Nah, persoalannya adalah kalau niat baik ini tidak segera terlaksana, saudara, Tuhan sudah dekat. Nanti kalau Tuhan datang niat baik belum terlaksana, kita tidak menjadi kesaksian. Karena yang menunggu lama ini. Iya kan? Ini Bu Devi sudah cari SIM. Iya kan? Kemudian Pak Roni sudah bangun garasi. Mungkin Lino juga sudah siap-siap ya kan. Anaknya sudah dibelikan kursi untuk di mobil itu. Tapi tunggu. Tuhan datang belum beli. Akhirnya saya jadi omongan, Bapak itu tinggal omong janji. Tapi janji tinggal janji. Ya ngomong doang ya. Wah saudara mulai ngomongin kan. Ngomongin oh itu Abu Nawas Bapak itu. Dibilang bohong ya kan. Parlente. Nah akhirnya tidak jadi kesaksian. Maka Rasul Paulus bilang, kalau Anda punya niat baik, hendaklah kebaikanmu segera dilaksanakan. Tuhan sudah dekat, ada time frame-nya. Kalau saudara punya niat baik, ya kan, sarannya bagaimana supaya ini menjadi kesaksian, menjadi berkat, segera dilakukan. Saya mengatakan kebaikan baru bisa menjadi kebaikan kalau itu sudah bisa dirasakan kebaikannya, bukan hanya didengarkan, dirasakan oleh orang di sekitar kehidupan kita. Amin. Kapan terakhir kali saudara melaksanakan niat baik? Mengapa niat baik itu harus dilaksanakan? Saya jelaskan sekali lagi. Karena cara Tuhan menolong orang yang perlu kebaikan Allah, pakai orang baik. Pakai orang baik. Amin. Saya ulangi lagi. Cara Tuhan menolong orang-orang yang perlu kebaikan Tuhan, Tuhan selalu pakai orang-orang baik. Maka berbahagialah orang-orang yang baik. Amin. Haleluya. Kapan terakhir kali saudara melakukan kebaikan? Ini kami sedang naik menuju ke Soe. Saya mau lihat rumahnya seorang hamba Tuhan yang dulu kita pernah bangun gerejanya. Dulu rumahnya dari Beba. Jadi saya pengen tahu rumahnya seperti apa. Waktu kami sudah parkir di depan rumahnya, anak-anaknya keluar, ada 6 atau 7 anaknya keluar. Ya, semua langsung mendekati kami. Saya lihat anak-anaknya, saya terharu juga, ya kan. Saya tanya Bapak di mana? Oh Bapak lagi ada pertemuan. Kami bagi berkat buat anak-anak itu. Senangnya bukan main. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mereka juga senang, saya jauh lebih senang. Iya kan? Amin. Maka saudara-saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena kebaikan itu membahagiakan. Amin. Haleluya. Dengan catatan, jadilah orang baik. Jangan jadi orang yang selalu menuntut kebaikan dari orang lain. Bertobat kau sekarang. Hidup hanya sekali, duduk di depan pintu sambil mengatakan Tuhan kirim orang-orang baik. Jadilah orang baik. Jangan selalu mengharapkan orang baik, kemudian seolah-olah sudah mengatakan, saya berhak menerima kebaikan dari kamu. Bu Yeye, saya ini perlu kebaikan dari ibu. Kalau ibu tidak berbuat baik kepada saya, nanti saya doakan. Misalkan aja, tidak boleh begitu. Saudara-saudara, kalau Anda ingin bahagia, jangan menuntut kebaikan. Tetapi hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Amin. Amin. Nah untuk berbuat baik tidak harus mesti keluarkan dompet sama uang. Tidak. Saudara bisa berbuat baik dengan senyum. Senyum teman. Senyumi teman saudara. Senyum. Ya kan? Amin. Kebaikan saudara tidak mesti dalam bentuk sesuatu yang
sifatnya materi, saudara bisa mendoakan, menyalami orang itu, kasih kata dorongan, saudara kasih sesuatu yang nilainya plus. Jadi pada waktu mau memasuki kota Waingapu dari Waikabubak, saya telepon teman saya, Pak Denny, saya masuk kota Waingapu. Wih, dia bilang, wah saya masih di Waikabubak Pak, tapi jangan lupa nanti jam 8 kita makan di restoran. Dia punya restoran sendiri. Nah saudara-saudara, kami langsung dijemput dia sendiri, datang langsung mandi, jemput kami dari hotel, masakan sudah disiapkan. Wah saudara-saudara ini luar biasa. Kalau saudara makan di situ, tanya Nadab tuh, enaknya bukan main, ya kan? Udang bakar, udang goreng, sapi lada hitam, kemudian macam-macam saudara-saudara. Dan masak lebih-lebih lagi. Jadi Nadab sampai keluar dari ruang makan ini kesulitan jalan, ya kan? Nah, mereka tidak mau dibayar. Mereka mau berbuat baik kepada kami. Nah, akhirnya kami berbuat baik juga kepadanya. Kumpulin tuh semua staf restoran, saya kasih ceramah. Bagaimana caranya membuat customer atau membuat orang-orang yang suka di situ, orang yang beli atau orang yang duduk di situ akan betah dan kembali lagi. Saya kasih ekstra. Ekstra apa? Ekstra nasihat. Pokoknya untuk di restoran ingat 4S saya bilang. Supaya apa? Supaya pelanggan itu kembali lagi. Nomor 1, smile. Wih senang sekali mereka. 2, smart, pakai pakaian yang bagus. 3, smell, baunya yang enak. Ya, bau yang harum, jangan bau ketek, jangan bau apa. Dan yang keempat, speed, cepat penyajiannya. Waduh luar biasa senang sekali. Akhirnya kami berdoa. Dia berbuat baik, saya berbuat baik. Kebaikan yang diketahui oleh semua orang adalah kebaikan yang mendatangkan kebahagiaan. Yang bahagia bukan hanya yang melakukan kebaikan, yang menerima kebaikan juga bahagia. Maka saya mau tanya, bangun pagi sudah mikir, hari ini saya mau berbuat baik apa? Saya mau tanya ini sekarang, hari ini sudah terpikir enggak? Perbuatan baik apa yang saudara mau lakukan? Atau bangun pagi sudah mengatakan, siapa yang datang berbuat baik buat saya ini? Siapa yang nanti akan berbuat baik buat saya ini? Oh Tuhan tolong kirim malaikat dari surga. Ya kan? Untuk berbuat baik. Saya sarankan saudara, kalau Anda mau bahagia, Anda yang harus berpikir kebaikan apa yang saya mau lakukan hari ini. Amin. Sederhana aja. Barangkali saudara baru diberkati, barangkali saudara baru mendapatkan ekstra kiriman barangkali, atau saudara baru bertemu dengan seorang yang memberkati saudara, bagikan sebagian dari apa yang saudara dapatkan. Saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu saudara yang sudah berdonasi untuk rumahnya Pak Yakobus, hamba Tuhan yang 36 tahun melayani, tidak dibayar. Tidak dibayar. Jalan kaki kadang-kadang sehari 8 kilo. Saudara lihat wajahnya sukacita. Saya masuk ke rumahnya, saudara-saudara saya tidak menyangka. Dari dulu kita pengen atau kita diundang untuk ke rumahnya tapi tidak sempat mampir. Yang pinggir sungai itu, rumah pinggir sungai. Dan waktu saya mampir masuk situ saudara-saudara, yang saya langsung pengen lihat tempat tidurnya. Aduh, saya terharu sekali. 36 tahun, 36 tahun melayani. Langsung saya buka video, saya tayangkan video dan banyak yang sudah berdonasi. Dan saya mau mengatakan kepada saudara-saudara yang sudah berdonasi, Anda bahagia. Anda bahagia karena kebaikan hatimu sudah dinyatakan dan diketahui banyak orang. Amin. Dan saya yakin Pak Yakobus akan senang sekali karena sudah lebih dari 30 juta yang terkumpul. Dan saya bilang Pak Nemo segera, ini momen yang sangat bagus. Kalau bisa gerejanya yang sudah 80% selesai nanti diresmikan sekaligus pastorinya atau rumahnya Bapak Yakobus ini. Haleluya. Amin. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Katakan. Nah saya kurang tahu apakah kemarin Ibu Lydia, Ibu Yeye sudah bersaksi di depan. Hasil apa dari perjalanan kemarin ke timur, ke Soe, ke Sumba. Belum. Ibu Lydia, saya mau undang Ibu Lydia ini yang bagian bedah gereja menyaksikan bedah gereja disambut dengan
Mari Bu Lydia, silakan saksikan. Iya, terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Satu hal yang saya sangat syukuri, di mana selama ini kami di Bali atau di pusat itu hanya memberikan, mengadministrasikan setiap bedah gereja. Dan kemarin itu saya sangat bersyukur diberi kesempatan untuk bisa datang ke Sumba, di mana ada 2 gereja yang kami resmikan dan kami sangat bersyukur, khususnya saya sangat bersyukur meskipun jalan yang dilalui begitu luar biasa. Jalan yang dilalui dan sangat-sangat mengerikan menurut saya gitu ya, apalagi di Welando itu Pak ya, mobil berhenti di atas, kita harus turun. Waktu turun sih masih oke-oke saja. Dan waktu turun itu Bapak Ibu bukan jalan aspal, bukan, tapi batu-batu kapur yang tentunya juga tajam-tajam begitu ya. Waktu turun enggak terlalu bermasalah gitu ya. Tapi begitu kita selesai acara harus naik, luar biasa. Saya itu hampir putus nafas saya. Nafas saya hampir putus. Tidak usah takut, kan di samping ada Bu Yeye, dia bisa nyambung. Ya. Yang putus, akhirnya, nyawa yang putus bisa disambung kembali. Terus ya saya bilang sama Bu, kayaknya kita kalau naik lihat ke bawah aja. Ya iyalah Bu, lihat ke bawah, masa lihat ke atas. Kalau lihat ke atas itu kan kayaknya masih jauh gitu, masih tinggi. Akhirnya saya lihat ke bawah. Sampai akhirnya saya punya inisiatif begini. Kita perlu sukacita aja deh. Ibu saya dorong dari bawah. Akhirnya saya dorong Ibu dari bawah, langsung akhirnya kita bisa naik sampai di tempat kita parkir. Itu Pak. Sukacita secara khusus apa yang Ibu rasakan melihat anak-anak yang datang, gembala sidang, bahkan terutama rumah Pak Arianto yang diresmikan tuh? Pertama itu adalah sambutan yang begitu luar biasa yang dengan tulus mereka menyambut kami. Meskipun pada waktu mereka sambut dengan pakai adat mereka, sempat kaget juga dengan teriakan-teriakan. Karena ada parang yang itu dia, ada parang-parang yang saya pegang Ibu, Bu mundur aja deh, mundur gitu ya, karena parang-parang seperti itu. Tetapi saya bersukacita di mana kita bisa berbagi kasih, bisa berbagi kebaikan kepada mereka, khususnya pastorinya Pak Arianto. Waktu kami ke belakang ke tempat pastori yang lama, miris Bapak Ibu, rasanya sedih begitu ya. Mohon maaf sekali, seperti kandang ayam memang. Tetapi bisa keluarga itu bisa bersama-sama hidup di sana, dan akhirnya pada waktu pastori yang baru sudah jadi, hati kami juga sangat bersukacita di mana Tuhan layak hamba-Mu tinggal di tempat seperti ini. Itu Pak. Amin, puji Tuhan, tepuk tangan saudara-saudara, luar biasa. Nah, ternyata apa yang kami lakukan itu tersebar. Sehingga mohon maaf nih, selesai pertemuan di Soe ini kan banyak yang datang, banyak yang mendekati saya. Bapak, tolong bangun pastori kami juga. Ada beberapa yang mendekati saya, bangun kami punya pastori. Ada yang sudah mengirim ini, ya foto-foto pastorinya. Nah saudara-saudara, ketika kebaikan kita diketahui oleh banyak orang juga merindukan ada kebaikan. Nah konsekuensinya adalah semakin banyak kebaikan yang kita lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan kebaikan Tuhan, semakin besar kesempatan kita untuk menyalurkan, dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan. Ini contoh. Kami kumpulin duit untuk bangun sumur. Dan sudah ada 2 orang yang menyumbang untuk sumur. Tahu-tahu Pak, ada satu hamba Tuhan dari Jakarta bilang begini saja Pak, itu uang dibuat untuk beli alat yang baru. Sehingga bisa lagi ngebor sebanyak-banyak. Nanti untuk sumur ini biar pakai alat saya. Didatangkanlah alat dari Soe. Sehingga uang yang mestinya untuk 2 sumur, 1 sumur itu bisa dibelikan mesin untuk banyak bikin sumur. Jadi kebaikan kita diketahui oleh orang baik bisa menghasilkan banyak kebaikan. Maka hidup yang sekali ini sering-seringlah berbuat baik. Jangan mengharapkan kebaikan dari orang lain. Tolong dipelototin mata temanmu. Dia bilang jangan selalu menuntut kebaikan dari orang. Kurang, melototnya kurang. Yang sedikit agak mengerikan begitu, ucapkan jangan menuntut kebaikan dari orang lain. Baik, terakhir saya mau kasih tahu.
supaya Anda selalu bahagia dengan kebaikan Anda. Dengar ya, supaya kebaikan yang Anda lakukan itu selalu mendatangkan kebaikan, jangan pernah menuntut balasan baik. Karena kebaikan baru dibilang kebaikan kalau tidak menuntut balasan kebaikan. Ya kan? Saya diberkati oleh kata-kata bijaknya Ibu Yeye itu. Yang saya pikir, Ibu dapat kata bijak dari mana ini? Kalau Anda bawa mobil ke bengkel, dan mobil itu selesai direparasi, yang bayar yang punya mobil atau mobilnya? Yang punya mobil. Ya kan? Artinya apa? Kalau kita sudah menolong orang, kalau kita sudah memberkati orang, tidak usah mengharapkan dari orang itu untuk berbalas baik. Tuhan yang sudah mengirim orang itu ke bengkel, Tuhan juga yang akan memberkati kita. Jadi jangan pernah mengucapkan kalimat ini, walaupun kadang-kadang dalam keadaan jengkel, kita bisa ngomong, kamu itu tulung mentung. Semua bilang tulung mentung. Tahu tulung mentung? Yang sini, Yusua sini. Ya, saya sudah tolong kamu kasih HP, kemudian kau pakai HP untuk pukul saya. Iya kan? Iya. Tulung mentung, sudah ditolong malah mencelakakan. Ya kan? Jadi di dunia ini Anda akan ketemu dengan orang-orang tulung mentung. Udah ditolong, sudah diberkati, sudah disekolahkan, sudah istilahnya hidupnya dibesarkan, di belakang ngomongin saudara, jelek-jelekin saudara, gosipin saudara, fitnah saudara. Waduh, saudara-saudara, itu bisa terjadi. Saya mendengar ada seorang hamba Tuhan dari Papua, dia punya rumah, ada orang yang ngemis-ngemis minta, boleh enggak saya menempati rumah Bapak? Rumahnya ditempati, diizinkan, enggak perlu bayar. Tahu diam-diam rumahnya diubah sertifikatnya, jadi sertifikatnya dia. Tulung mentung. Pernah ketemu dengan orang yang tulung mentung? Tolong dipentung. Jangan pernah menuntut balasan kebaikan dari orang. Karena Tuhan yang maha baik sudah menyiapkan kebaikannya buat Anda yang selalu berbuat baik. Dan bahkan kalau Tuhan yang membalas kebaikannya jauh lebih besar. Jauh lebih luar biasa daripada apa yang Anda harapkan dan bisa dilakukan oleh orang yang membalas kebaikan saudara. Maka serahkanlah kepada Tuhan. Amin. Jangan selalu mengatakan, ini orang enggak tahu diri nih. Kacang lali karo kulite. Udah ditolong, udah dibesarkan. Mana balasan baikmu? Tidak tahu diri. Enggak usah begitu. Tuhan sudah punya cara untuk memberkati kita. Happy aja, enjoy aja. Selama kebaikan kita diketahui banyak orang, Tuhan yang maha baik juga sudah punya catatan. Amin Bu Yeye. Lakukan kebaikan. Ini contoh, ini anak-anak Mercy. Elia sudah jadi Bupati Alor misalkan. Misalkan aja. Jangan lupa ya kasih perpuluhan ke Mercy ya. Atau Kadek ya sudah menjadi pegawai pemerintah Departemen Sosial lagi. Ya kan? Jangan lupa, ya kami tidak menuntut kau harus belikan kami traktir bakso Pak Rebo, tidak perlu. Walaupun kami sering traktir, ya kan. Ya, kau berbuat baiklah kepada orang-orang yang lain. Waktu engkau melakukan kebaikan untuk anak-anak yang membutuhkan pertolongan, yang nasibnya sama seperti kamu sedang memuliakan nama Tuhan. Kebaikanmu sedang diketahui oleh banyak orang. Dan kalau kita melakukan kebaikan karena tulus, Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Haleluya. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan mengulur-ulur waktu. Kalau hari itu engkau digerakkan dan ada kebutuhan, ada Alkitab mengatakan jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerima. Jangan pernah menahan kebaikan. Tolong saudara kalau di airport,
itu ada orang yang kerja di toilet, bagian toilet itu selalu berdiri di depan. Ada yang begini. Saudara tahu kenapa dia begini-begini? Mengharapkan. Kalau ada berkat, saudara, kasih salam. 5.000, 10.000, 20.000. Saya pernah kasih 100.000. Langsung senangnya bukan main. Haleluya, terima kasih. Suksma, suksma. Enggak habis-habis terima kasihnya, saudara. Akhirnya dia kenal saya, setiap kali mampir situ, Bapak. Ya. Cara Tuhan memberkati kita luar biasa. Jadi perjalanan kemarin itu membuktikan bahwa kebaikan yang Anda lakukan tidak pernah sia-sia. Salah satunya yang secara khusus mendatangi saya adalah mama papanya Jedi. Secara khusus saya ingin berterima kasih. Berterima kasih. Ya, kemudian ada orang yang kasak kusuk di depan saya naik pesawat, bolak-balik nengok gitu. Saya lagi ngomong dengan pegawai Kabupaten Sumba Tengah, ya kan? Waktu kami sudah berdiri mau turun dari pesawat, langsung ini Pastor Paulus. Ini Pastor Paulus. Dia bilang, ya aduh Bapak, sudah lama saya pengen ketemu dengan Bapak. Dulu saya pendengar stasiun radio Bapak di Bali, namanya Ketut. Saudara-saudara, ternyata ada banyak orang yang kita tidak pernah tahu yang merasakan kebaikan kita. Amin. Saudara-saudara, ada beberapa pendengar radio Soe yang datang. Khusus datang hanya untuk berterima kasih. Karena sudah diberkati. Ada kasus-kasus yang pengen bunuh diri, batal bunuh diri. Karena mendengarkan radio Mercy FM. Ada beberapa. Nah saudara-saudara, kita tidak pernah tahu bahwa kebaikan Anda ini viral. Tahu viral, dari mulut ke mulut ngomong. Sehingga orang-orang lain juga diberkati. Dan akhirnya kita hanya bisa bersyukur, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau setia. Haleluya.